Jika kita berbicara tentang sebuah sistem operasi berbasis Linux dengan resource yang kecil, tidak memakan banyak ruang dari storage milik kita, pasti kita akan berpikir sebuah sistem operasi yang bisa digunakan untuk menunjang kebutuhan kita sehari-hari. Dan pada video kali ini kita akan membahas sebuah sistem operasi yang ukurannya kecil, bahkan tercantum di namanya. Dan ini adalah Mini OS. Sebuah sistem operasi berbasis Linux yang ukurannya kecil, memakan resource yang kecil pula, dan apakah bisa menunjang kebutuhan kita sehari-hari? Oke guys, kembali lagi bersama saya Didi di DDM Gamesy. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Hehe. Ya, jadi pada video kali ini kita akan membahas sebuah sistem operasi berbasis Linux, yaitu Mini OS. Sebuah sistem operasi berbasis dari Debian, atau kita bisa menyebutnya turunan dari Debian, yang bisa dikatakan cukup untuk membuat PC lama kita dapat digunakan kembali. Untuk Mini OS ini dia itu menggunakan desktop environment XFCE ya teman-teman, dan untuk grafis servernya dia itu menggunakan X-Blast, atau kita bisa menyebutnya dengan Surk ya. Ya, ini belum violent tapi it's okay lah. Jadi kalian bisa download di setnya langsung. Ada 3 pilihan. Yang pertama ada pilihan standar, ada toolbox, dan juga ada yang versi ultra. Cuma di sini saran saya kalian pakai yang versi ultra. Kenapa nggak toolbox? Kenapa nggak standar? Karena yang standar saya rasa itu fiturnya terlalu minim, dan yang toolbox itu saya rasa nggak terlalu ditunjukkan untuk kalian yang bukan teknisi ya teman-teman. Karena di versi ultra sendiri ini sudah cukup disediakan banyak aplikasi-aplikasi pendukung, contohnya seperti Office dan juga aplikasi seperti perekam layar. Bahkan untuk aplikasi seperti manajemen storage, seperti kalian untuk menampilkan kesehatan hard disk kalian, benchmark disk kalian ya teman-teman. Bagi kalian menggunakan SSD ataupun menggunakan hard disk, bisa dipantau kesehatannya lewat aplikasi yang sudah disediakan oleh Mini OS ini. Cuma tidak ada yang namanya Linux sempurna teman-teman. Kenapa? Karena setiap Linux, setiap distro pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan seperti biasa kita akan bahasnya di kelebihan dan juga kekurangan. Oke, untuk spesifikasi PC yang akan kita gunakan pada video kali ini sudah bisa dikatakan kentang ya, karena kita menggunakan Intel generasi pertama, yaitu Core i3 550. Untuk GPU-nya saya menggunakan Radeon R7 240 2GB DDR3. Untuk RAM-nya saya menggunakan dual channel 4GB ditambah 2GB. Jadi untuk RAM-nya sendiri saya menggunakan 6GB ya teman-teman. Sedangkan untuk storage-nya saya nggak pakai SSD, saya menggunakan hard disk 250GB dari WD Blue. Untuk experience pertama saya menggunakan si Mini OS ini ya kerasa seperti ya nggak lebih baik daripada Linux Mint, tapi saya rasa kalau kita gunakan ya dalam kegiatan sehari-hari ini masih oke lah untuk seperti browsing, terus kita ngetik, ada juga kalau kita lihat video ya lewat YouTube kayak gitu cuy, ataupun Facebookan ya gitu, kalian masih bisa pakai si Mini OS ini. Lalu kalau kalian pakai versi persistence di USB kalian bisa digunakan untuk media membantu kalian backup data. Contohnya kalau OS kalian itu korup, kalian bisa gunakan si Mini OS ini sebagai media penyelamat data kalian teman-teman. Jadi bisa di copy dan juga kalian bisa backup data tersebut sebelum kalian install ulang laptop ataupun desktop milik kalian. Lalu untuk kegiatan lainnya seperti kalau kita pakai Wine ini masih normal ya, saya cuma main game ringan ya, contohnya di sini ada BioShock, ini masih bisa setting low di 1024x768p. Lalu untuk drivernya juga ini masih ngedetect ya, nanti mungkin driver saya ada sedikit pengecualian di GPU. Cuma untuk driver pentap saya atau tablet grafik saya yaitu VEC S640 ini masih bisa diinstal dan masih bisa digunakan untuk menggambar di aplikasi Medibank Paint Pro. Coba sayangnya emang perisurnya itu nggak bisa teman-teman. Mungkin ada yang tanya, bang kenapa sekarang jarang upload gambar, nggak gambar lagi yang mungkin udah lama kenal saya ya, karena emang saya berasa bakat saya bukan di gambar ya teman-teman. Yang pertama adalah kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama kelebihannya sudah jelas, ini size-nya kecil untuk file installer yang sekelas XFCE ya, ini 1,4GB. Cuma kalau kita katakan kecil ini nggak kecil-kecil amat, cuma standar aja sih kayak gitu cuy. Dan untuk resource penggunaan dari PC yang kita instalkan ke dalam si Mini OS ini juga terbilang irit ya, karena saya jalankan YouTube juga ini cuma makan sekitar 2GB RAM dan nggak terlalu boros di CPU karena yang render emang GPU sih. Si Mini OS ini juga minim storage ya, karena untuk minimal requirement-nya itu 1,5GB di website resminya untuk versi ultra dan 700MB untuk versi standar. Cuma di sini saya limpahkan semua 250GB untuk si Mini OS ini. Lalu selanjutnya adalah tersedianya berbagai macam aplikasi pendukung kalau kalian hanya ingin menggunakan si Mini OS ini sebagai penyelamat PC kalian daripada kepake dipakai lagi gitu cuy, buat ngetik, buat recording, buat browsing ya, itu masih oke. Bahkan untuk si Mini OS ini seperti saya katakan sebelumnya, dia itu
menyediakan aplikasi untuk manajemen storage kalian ya. Jadi kalau kalian ada mau diinstalkan ke MiniOS ini, kalian bisa lah backup si data terlebih dahulu ke storage lainnya kayak gitu cuy. Iya, saya rasa segitu untuk kelebihannya yang saya temukan. Karena mengingat 7 hari itu kita bukan waktu yang lama ya teman-teman. 7 hari itu waktu yang sebentar kalau kalian hanya ingin mengeksplor distro, dan masih kurang sekali kalau kalian ingin mengeksplor distro sekitar 7 hari. Jadi ini masih banyak mungkin kelebihan yang belum saya sebutkan, dan untuk kekurangannya mungkin terlalu banyak yang saya sebutkan ya cuy. Jadi kita masuk ke dalam kekurangannya teman-teman, yaitu saya sebutkan pertama kali di driver GPU. Jadi kalau kalian menggunakan AMD ya, tepatnya di beberapa VGA bertipe R series ya, yang menggunakan arsitektur Kisin 1.0 dan juga 1.5, kalian perlu yang namanya mengaktifkan AMD GPU dan mendisable yang namanya Radeon SI. Kenapa? Karena itu untuk meload Vulkan milik kalian. Jadi kalau kalian ingin bermain game ataupun kalian ingin merender menggunakan GPU kalian perlu yang namanya AMD GPU ini. Jadi kalian perlu mengedit grup kalian dan kalian perlu mengupdate-nya. Yang sayangnya adalah di MiniOS ini itu berbasis Live OS teman-teman. Live OS sendiri itu dia nggak bisa yang namanya kita write sistemnya. Karena kenapa? Karena dia itu tipenya write only, dan konfigurasi dari user itu dia ditulis di atas overlay. Jadi setiap kita restart kita pakai konfigurasi user. Oke, jadi saya sedikit menemukan ada cara ya teman-teman. Jadi kita akan menginstal grup 2 terlebih dahulu, lalu kita konfigurasi grup yang ada di base sistemnya. Tentunya kita harus memberikan hak akses terlebih dahulu. Lalu grup tersebut ditimpa ke grup yang sudah terinstall di MiniOS ini. Agak bingung saya jelasinnya. Ya kalian lihat aja lah video saya yang proses instalasi MiniOS ini. Saya sudah upload di channel sebelah, itu udah ada caranya untuk mengaktifkan AMD GPU di MiniOS ini. Terus clear bang? Oh enggak cuy, belum. Terjadi masalah lagi yang saya temukan, yaitu di progress Automon FS Tab. Kita nggak bisa Automon FS Tab cuy. Jadi kalau kita pakai Automon, itu kita harus yang namanya konfigurasi terlebih dahulu FS Tab agar bisa membaca drive atau mon ya secara otomatis saat kita restart dan nyalakan PC kita teman-teman. Dan saat kita konfigurasi lewat FS Tab, ya reset lagi sekali lagi teman-teman. Karena apa? Ya karena rate-nya itu dibatasi. Kita juga belum nemu konfigurasi cara Automonnya gimana, walaupun di situ ada aplikasi supportnya, saya kurang tahu, cuma saya nggak bisa Automon. Apalagi drive saya di hard disk yang satunya itu menggunakan format NTFS, di mana NTFS ini harus kita berikan hak akses juga saat kita Automon, dan ini sangat berpengaruh saat kalian mencoba install game di Steam. Ada lagi bang? Ya, ada lagi teman-teman, yaitu saat kalian progres instalasi. Karena apa? Karena nggak bisa kalian partisi. Jadi si OS ini udah satu aja di PC kalian, nggak bisa kalian partisi, nggak bisa kalian bagi disk milik kalian. Selanjutnya ada di SIRAM. SIRAM di sini modulnya nggak bisa kalian konfigurasi, nggak bisa ubah konfigurasinya. Mau kalian nonaktifkan si auto config SIRAMnya lalu kalian timpa dengan modul SIRAM Tools, itu juga nggak bisa karena saya udah coba. Ya seterbatasan itu teman-teman kalau kalian pakai si MiniOS ini, dan ini saya rasa nggak terlalu cocok buat saya yang suka ngoprek sistemnya. Saya agak berharap lebih ya, atau expect tinggi si MiniOS ini, karena berhubung saya belum pernah ngerasain distro yang sesmooth ini selain yang di Min ya dengan DE-Express. Cuma ya semua OS ada kelebihan dan kekurangan di sebuah sistem operasi berbasis Linux. Itulah seninya, saya katakan sekali lagi. Kalau kalian hanya sekedar untuk tadi ya ngetik, terus kalian hanya browsing, YouTubean, nyatui Facebookan, buat aplikasi jalanin Wine di sininya. Contohnya saya pakai Medibank buat gambar. Maksud saya buat ngegambar ya teman-teman. Ini masih oke lah. Masih oke, bisa buat ngegambar. Kalau kemarin saya sempat install Flatpak itu juga bisa ya, kalau kalian lihat di live streaming. Dan ya itu aja. Seperti biasa kita akan mencoba menggunakan MiniOS ini untuk bermain game, dan beginilah performanya. Let's go cuy. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk
see here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Oke, gimana menurut kalian? Jadi untuk kesimpulannya ya dari saya sih cuy. Dari saya cuy. Sekali lagi dari saya cuy. Kalau ada yang koreksi silakan koreksi. Si Minions ini saya rasa cukup worth it kalau bagi kalian yang hanya untuk user sekedar menghidupkan PC lama. Cuma kalau kalian seperti saya ya, saya rasa ini masih kurang worth it. Dan kalaupun kalian sebagai user biasa ya, saya rasa masih cukup banyak OS yang ya nggak lebih sempurna tapi saya rasa lebih baik ya. Contohnya kayak Antix Linux, ataupun kalian bisa pakai Linux Mint ya, yang user friendly bagi para orang yang baru migrasi dari Windows ke Linux teman-teman. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Windows ini masih worth it dipakai di PC kalian dan kalian makanya? Silahkan tulis di komentar. Oke, sekian dulu dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah tolong dikoreksi. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan tolong dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang sesat tolong jangan diikuti. Thanks for watching. See you next video and bye bye.